Everybody freeze! Respect my authority! Everybody freeze! Police! Cek cek. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Oke, gimana jadinya ya kalau orang tua malah membuka bisnis judi di rumah demi biaya kuliah anaknya? Wah, nekat sekali. Film yang berjudul The House ini ada komedi-komedinya dan seru banget buat disimak, Brad. Tapi ingat, jangan pernah sekalipun main judi apapun itu, oke? Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Kasih sayang kedua orang tua emang gak ada duanya. Mereka rela melakukan apapun demi memberikan yang terbaik pada anaknya. Seperti kali ini terlihat sepasang suami istri yang bernama Scott dan juga Kate baru aja mendaftarkan kuliah anaknya yang bernama Alex. I love you guys. We love you too. Come here. Setelah mewanti-wanti agar Alex gak tergoda oleh pria hidung belang yang doyan mempermainkan perasaan wanita, keesokan harinya Scott dan juga Kate sangat bahagia karena Alex ternyata diterima di universitas ternama. Scott dan Kate pun langsung menggelar acara syukuran karena bangga terhadap Alex. Di tengah acara yang mereka adakan, Scott dan Kate dihampiri oleh sahabat mereka yang bernama Frank. Right? Diketahui akhir-akhir ini kehidupan Frank sangat kacau karena Frank gila atau kecanduan dalam berjudi dan juga film dewasa. Waduh, paket komplit ini mah. Sampai-sampai istri Frank yang bernama Raina berniat untuk menceraikannya demi mempertahankan hubungan rumah tangga mereka di sebuah kantor wali kota. Dengan disaksikan banyak orang, Frank memohon pada Raina agar memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. You're my wife. Oh, God. I love you and I want you to come home. Pada kesempatan itu juga di hadapan sang wali kota yang bernama Bob, Scott dan Kate memohon bantuan beasiswa untuk kuliah Alex karena ternyata Alex merupakan murid yang berprestasi dan selalu juara kelas. Anehnya di sini Bob yang punya anggaran uang banyak malah menolak permintaan mereka dan lebih memilih membangun sebuah komplek kolam renang bagi masyarakat yang tinggal di kota itu. Atas keputusan Bob, Scott dan Kate bingung mencari uang tambahan kuliah bagi Alex. Mereka pun meminta atasan mereka masing-masing agar mau menaikkan gaji mereka. Tapi sangat disayangkan, apalah daya Scott dan juga Kate malah dikeluarkan dari pekerjaannya. Aduh. You missed it. Nope. That says you have a 401. Suatu hari setelah berpikir berulang kali, Scott dan Kate pergi ke kediaman Frank untuk mencari solusi jalan keluar dari masalah yang lagi mereka hadapi. Tampaknya saat Scott dan Kate baru tiba di kediaman Frank, mereka malah melihat Frank yang lagi cekcok bersama Raina perihal Frank yang kini jarang mandi. Oh, she's coming. Papers, Frank. Setelah kepergian Raina, Frank berkata kalau jalan satu-satunya adalah pergi ke Las Vegas bermain judi untuk menggandakan uang-uang mereka. Karena gak ada jalan lain lagi, demi pendidikan Alex di kampus ternama, Scott dan Kate pun setuju atas ajakan Frank. Vegas. Dengan sisa uang yang dimiliki Scott dan Kate, Frank pun mulai bermain lempar dadu dan menyuruh pasangan suami istri itu untuk bertaruh di angka kecil. Secara mengejutkan, berulang-ulang kali mereka bertaruh, Kate, Frank, dan Scott mendapat keuntungan yang besar. Amazing, so damn amazing. Making this world is yours. To my brothers and sisters, my pops and my daughters.
Hingga di suatu momen secara gak diduga karena kesalahan Scott, semua hasil kemenangan mereka itu ludes gak tersisa karena mereka bertaruh di angka 4. Biasa menang ketagihan, kalah penasaran. Dan akhirnya rungkad. Hell-bent on not gambling, and what do? We gambled, we lost all. Roll a 7? Thanks a lot, asshole. You basically jinxed us all. Beberapa waktu kemudian, Scott, Kat, dan Frank yang gak kehabisan ide berniat membuka sebuah kasino di rumah Frank dan menjadi bandar. Peraturannya di sini adalah setiap peserta atau pengunjung mengharuskan membeli apa aja di sebuah toko daging yang terletak gak jauh dari rumah Scott. Nah, struk yang orang-orang dapatkan itu menjadi sebuah tiket masuk dari kasino yang dikelola mereka bertiga nanti. Alright, I'm in. Scott, Kat, dan Frank membuat peraturan itu hanya untuk mengelabui para polisi karena orang-orang pasti akan memarkirkan mobil mereka di sana dan berjalan menelusuri kebun di halaman belakang rumah Scott hingga pada akhirnya tembus ke ruangan bawah tanah sekaligus kediaman Frank. When we open this door, don't get confused. Welcome. Frank? Setelah mempersiapkan semuanya, mereka merekrut satu persatu penduduk atau tetangga dekat yang ada di sekitaran kota, dimulai dari seorang penjaga perpustakaan yang baru ditinggal suaminya tahun lalu dan mendapat warisan bernama Martha, pensiunan PNS di usia 30 tahun yang hidupnya membosankan bernama Joe, seorang pria yang selalu aja bekerja hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya bernama Reggie, dan masih banyak lagi yang lain. And I lost. All right, mama lied. Secara mengejutkan, tampaknya semua orang yang direkrut oleh kelompok Scott benar-benar menyukai kasino yang mereka buat. Sampai-sampai di hari pertama dan kedua banyak orang-orang baru yang mau join main di kasino mereka. Tapi dalam 3 malam membuka kasino ilegal, kelompok Scott minus $3.500 atau sekitar 57 juta rupiah. Tapi ternyata itu semua merupakan awal yang baik bagi Frank karena perputaran uang dalam kasino berjalan dengan lancar. Walaupun perkataan Frank membuat Scott sedikit jantungan, Frank kembali meyakinkan Scott dan juga Kat kalau ada saatnya mereka akan untung besar. Hari demi hari kasino yang dikelola Scott, Kat, dan Frank mulai padat dan dipenuhi banyak orang dari berbagai penjuru kota. Keuntungan demi keuntungan pun mulai mereka raih hingga membeli sebuah brankas khusus untuk menyimpan uang-uang yang mereka dapatkan. Saat lagi asik ngobrol, Scott dibuat kaget melihat Reggie yang malah bertengkar dengan rekannya yang bernama Garvey. Bukannya memisahkan mereka, para pengunjung kasino malah mengusulkan mereka agar bertarung di atas ring. Aduh! First name was Kevin Garvey Rocket Wheeler. Atas saran itulah Scott, Frank, dan Kat akhirnya membawa Reggie dan juga Garvey ke ruangan bawah tanah. Di sanalah Frank mulai mengumpulkan taruhan bagi siapa aja yang memegang Garvey ataupun Reggie. Saat aba-aba mulai diberikan dan pertandingan dimulai, tiba-tiba hanya dengan satu pukulan telak Reggie dapat memenangkan pertandingan, mengalahkan Garvey yang terbujur lemas. Melihat hal itu, tentu aja Martha gak terima dan meminta uang taruhannya kembali. Pendukung Reggie yang bernama Laura ini pun sontak memaki-maki Martha, menghinanya seperti anak kecil, dan merasa diremehkan. Martha pun menantang Laura untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan itu pun berlangsung dengan cukup sengit dan seimbang. Martha dan Laura benar-benar sekuat tenaga bersusah payah untuk mengalahkan satu sama lain, hingga secara gak diduga di suatu momen mereka berdua malah KO secara bersamaan. Lagi dan lagi, karena gak ada yang menang di antara mereka, maka bandar berhak mendapat semua uang taruhan. Pundi-pundi uang pun mulai mengalir deras memasuki dompet hingga brankas kelompok Scott. Wah, menarik.
Keesokan harinya, Scott dan Kate yang mengantar Alex berbelanja masih merasakan pusing akibat semalam minum terlalu banyak. Di waktu yang bersamaan, Frank melakukan berbagai cara agar bisa bertemu, menjelaskan pada Raina kalau dia telah berubah. Doesn't mean you've changed. Dengan hasil pencapaian mereka selama ini, Frank membuka sebuah mini pool serta berbagai macam ruangan untuk panti pijat, bar eksklusif, salon kuku, dan lain sebagainya. Hal itu Frank lakukan untuk memberi kenyamanan bagi para pelanggan kasino mereka. This world is yours. This world is yours. Till my dogs hold locked down. 36 jam kemudian, Frank, Scott, dan Kate mendapat sebuah masalah yang dimana salah satu pemain telah bertindak curang. Gak mau kasino yang mereka kelola rugi besar, Frank, Scott, dan Kate pun segera menggusur orang itu. Enjoy your gambling. Di suatu ruangan, pria yang bernama Vice ini mengatakan kalau dia adalah anak buah dari seorang kriminal bernama Tommy. Merasa kelompok Frank hanya main-main aja, Vice malah memaki-maki mereka semua. I'd like to introduce you to my friend, Mr. Vice. How does that feel? Di tengah ketegangan itulah, tanpa diduga, Scott yang merasa diremehkan malah gas sengaja memotong jari Vice dengan sebuah kapak. Atas perbuatannya itulah Scott yang syok segera kabur melarikan diri. Di waktu yang sama, seorang polisi yang kita sebut Opik aja lah ya kayak biasa, yang merasa ada hal yang janggal mengikuti seorang pria yang berbelanja di toko daging. Dia mengikuti pria itu hingga ke kebun halaman rumah Scott. Tapi setelah sekian lama mengikuti pria itu, Opik malah kehilangan jejaknya dan menunggu hingga pagi. Di pagi harinya, Opik bertemu dengan Frank yang ternyata lagi mencari segepok uang milik Scott yang terjatuh. Beruntung Frank yang pintar bisa membalikan keadaan dan membuat Opik pergi dari tempat itu. In the force. There's a disturbance in the police force. Tanpa diduga, ternyata perbuatan Scott tempo lalu membuat para pemain ketakutan dan terpaksa membayar hutang-hutang mereka. Menyadari hal itu, Scott yang sebetulnya trauma berlagak galak dengan didampingi Frank dan juga Kate menagih hutang para pemain. Beberapa waktu kemudian, saat Scott, Frank, dan Kate lagi mengawasi kasino, tiba-tiba mereka dibuat kaget oleh kedatangan Opik dan juga Bob yang diam-diam telah mencium kegiatan mereka. Everybody freeze! Respect my authority! Everybody freeze! Police! Pada kesempatan itu, Bob berjanji gak akan melaporkan perbuatan mereka asalkan kelompok Frank mau menyerahkan semua uang hasil keuntungan dan menutup kasino. Walaupun Scott dan Kate telah menjelaskan kalau semua uang-uang itu untuk biaya kuliah Alex, Bob yang kejam tetap menguras habis semua uang milik kelompok Frank. Karena gak ada jalan lain lagi, kelompok Frank nekat kembali membuka kasino. Gak lama kemudian, Raina yang baru tahu kalau Frank, Scott, dan Kate mengelola sebuah kasino seketika kaget karena bisa-bisanya Frank melakukan hal itu. I am not coming back. We got a professional shooter. He can turn us down. 1 jam kemudian, secara mengejutkan, Alex yang tiba-tiba memasuki kasino itu tampak syok melihat kedua orang tuanya menjadi pengelola kasino. Gak mau salah paham, Scott dan Kate pun menyeret Alex ke kamar. Sweetheart, it's very complicated, but we need to tell you a few things. Sementara itu, di sisi lain, Vice, Tommy, dan kelompoknya yang gak terima dengan perbuatan Scott pun datang mengobrak-abrik kasino. Frank yang ketakutan pun terpaksa membawa Tommy ke ruangan yang ada Scott, Kate, dan Alex di dalamnya. Guys, we've got a problem. Pada kesempatan itu, Tommy meminta kelompok Frank agar menyerahkan semua uang simpanan mereka. Di sini Scott mencoba memberi penjelasan pada Tommy kalau uang-uang mereka baru aja diambil paksa oleh wali kota.
I know this is your daughter. Seakan gak mau tahu dengan masalah yang lagi dihadapi mereka, Tommy pun kemudian menyandra Alex dan segera pergi dari tempat itu. Merasa perbuatan Tommy udah keterlaluan, Frank pun menyuruh beberapa anak buah Tommy untuk mengambil uang yang dia sembunyikan dalam mainan. Hingga kemudian... Melihat Frank yang tertusuk, Scott segera menghadang Tommy dan memotong lengannya. Gak lama dari itu, secara mengejutkan, Cat dari arah belakang muncul dan membakar lengan Tommy. Berbagai cara dilakukan agar Tommy gak tewas karena kejadian itu, tapi ternyata semua yang mereka lakukan malah memperparah keadaan. Hingga tanpa diduga dari api yang membakar tubuh Tommy, rumah kediaman Frank pun sangat disayangkan harus ludes terbakar si jago merah. Beberapa hari kemudian, Scott, Cat, dan Alex yang lagi mencari jalan keluar untuk masalah yang harus mereka hadapi saat ini dihampiri Opik yang mengajak mereka untuk bekerja sama mengambil kembali uang mereka. Anyway, I'm just here to say one thing. Jadi selama ini Opik gak menyukai Bob yang doyan bermain wanita dan menggunakan uang anggaran untuk foya-foya. Melihat kelompok Scott yang benar-benar berjuang untuk masa depan keluarga mereka, hati Opik menjadi tersentuh dan lebih memilih untuk membantu kelompok Scott kembali mendapatkan uangnya. Mantap! Nah ini baru polisi. Can't wait to see their faces when we get. Di malam harinya, Opik berhasil memancing Bob untuk keluar dari kantor dengan beralibi akan menangkap kembali kelompok Scott. Di waktu yang sama, Scott, Cat, dan Alex menyelinap memasuki kantor wali kota mengambil kembali uang yang tersimpan dalam brankas Bob. Honey, I have faith in you, okay? Meskipun mendapat sedikit masalah karena Scott yang lupa kata sandi atau password dari brankas Bob, Mamang Scott yang pantang menyerah terus mengingat kata sandi yang diberikan Opik sebelum dia pergi. Is that part of the combination? Hingga akhirnya Scott, Cat, dan Alex berhasil membuka brankas Bob mengambil kembali uang mereka. Tapi Bob yang sadar ada hal yang janggal kembali ke kantor dan bertemu dengan mereka. Terjadi aksi kejar-kejaran yang dahlah dalam kantor wali kota sampai-sampai mereka menghancurkan beberapa barang di sana. Dalam ruang persidangan setelah Scott berhasil memotong rantai borgol yang mengikat lengan Bob dan koper berisi uang, Opik dan sekretaris Bob datang menghampiri mereka. Di hadapan Bob, Opik menjelaskan kalau Bob terlalu rakus dan mementingkan dirinya sendiri daripada para warga di kota itu. Sontak Bob pun mengiyakan apa yang dikatakan Opik sekaligus jujur kalau dia telah memakai semua uang anggaran. What about Bob? Setelah berhasil membuat Bob mengaku, Scott pun mengatakan kalau mereka telah memasang kamera pengawas dan perekam suara agar Bob bisa diadili. Pernyataan Scott itu pun sontak membuat Bob ketar-ketir dan pergi dari tempat itu. I'm gonna go arrest Bob. That boy. Anyway, Beberapa waktu kemudian terlihat Scott dan Cat baru aja mengantar Alex untuk kuliah di universitas. Mereka berdua tampak bahagia karena cita-cita mereka bisa tercapai tanpa memikirkan uang iuran pendidikan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah itu dia Brad, judi itu gak ada faedah dan manfaatnya, yang ada malah bikin banyak masalah. Ya kan? Setuju? Setuju dong. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan kalian beserta keluarga selalu sehat dan murah rezeki. Amin. Saya Sans pamit undur diri. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.
feelings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.